Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Kemarin kita udah ulangan bab 1. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke bab 2 tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, sebelum ke fungsi komposisi, kita masuk pada operasi aljabar pada fungsi terlebih dahulu. Nah, ternyata pada fungsi itu ada beberapa operasi yang berlaku. Yang pertama, ada penjumlahan fungsi, kemudian pengurangan fungsi, perkalian fungsi, dan pembagian fungsi. Nah, kalau kita mencari penjumlahan fungsi f ditambah fungsi gx menggunakan variabel x, maka fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Begitu juga pengurangan, begitu juga perkalian, dan begitu juga pembagian. Seperti biasa, kalau bentuk pecahan, pecahannya syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Nanti Ibu akan kasih contoh ya. Keempat operasi ini akan Ibu contohkan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan operasi komposisi fungsi itu seperti ini, dirumuskan F komposisi G. Nah, notasi dari komposisi itu dia dinotasikan bukan huruf O, bukan juga angka 0, tapi dia seukuran dengan misalnya kita satuan derajat, misalnya derajat Celcius. Nah, yang bulatan di atas derajat Celcius, nah dia sebesar ukuran ini ya. Jadi dia bukan O juga bukan 0. Nah, ada buku yang membaca dia komposisi, ada buku yang membaca dia bundaran. Nah, untuk seterusnya kita akan menggunakan istilah komposisi ya, sesuai dengan judul kita. Jadi ini bacanya F komposisi GX, itu dirumuskan F GX. Nanti akan ada contoh ya, lebih paham nanti ketika masuk ke contoh. Kemudian ada 3 sifat-sifat komposisi fungsi. Yang pertama, bahwa G komposisi F itu hasilnya tidak sama dengan F komposisi G. Artinya pada operasi komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Sifat tukar tempat itu tidak berlaku. Nah, kalau penjumlahan biasa kan 2 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2. Nah, ini berlaku komutatif. Nah, pada fungsi tidak berlaku ya. Hasilnya beda antara G komposisi F dan F komposisi G. Kemudian pada komposisi fungsi itu berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi kita kelompokkan di belakang atau kita kelompokkan di depan, hasilnya sama ya. Jadi berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, F komposisi I ini adalah fungsi identitas. Nanti kita lihat contoh. F komposisi I sama dengan I komposisi F. Nah, ini berlaku sifat komutatif tapi ketika dia dikomposisikan dengan fungsi identitas. Kalau bukan fungsi identitas, maka dia tidak berlaku sifat komutatif. Dia hanya berlaku komutatif ketika dikomposisikan dengan fungsi identitas. Apa itu fungsi identitas? Contohnya apa? Nanti Ibu kasih contoh ya. Oke, baik. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ini sepertinya agak terbalik ya. Ibu ambil contoh soal yang rumit dulu, nanti baru Ibu kasih contoh soal yang gampang. Tidak apa-apa. Baik, perhatikan. Misalkan di sini diketahui fungsi fx-nya akar x tambah 4. Kemudian fungsi gx-nya itu adalah 1 per x tambah 1. Fungsi hx-nya itu adalah x kuadrat. Dan jadi diketahui 3 buah fungsi. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan hasil operasi dan tentukan daerah asal hasil operasi tersebut. Perhatikan, udah kita disuruh mengoperasikan, nanti kan ada hasil tuh. Hasil itu kita disuruh menentukan daerah asalnya. Nanti Ibu ajarkan ya. Perhatikan baik-baik. Pertama pertanyaannya, carilah F tambah GX, kemudian F kurang HX, kemudian G dikali HX, kemudian F dibagi GX. Kita jawab satu persatu mulai dari A. Baik. Lihat ya. Nah, sebelum kita menjawab A, B, C, D, pertama-tama kita cari dulu daerah asal alami masing-masing fungsi. Yang pertama, fungsi fx. Fungsi fx itu kan akar dari x tambah 4. Kita akan mencari daerah asal alami. Perhatikan, untuk mencari daerah asal alami suatu fungsi, kita perhatikan bentuk fungsi tersebut.
Perhatikan baik-baik ya nak ya. Perhatikan bentuk fungsi tersebut. Nah, kalau fungsi tersebut berbentuk akar seperti ini, maka untuk mencari daerah asal alaminya, kita kenakan dia syarat di bawah tanda akar. Sesuatu di bawah tanda akar ini ternyata harus lebih dari sama dengan 0. Ibu contohkan. Kalau 0 akar 0 berapa? Berapa kali berapa hasilnya 0? 0 ya kan. Kemudian akar 1 berapa? Berapa kali berapa hasilnya 1? 1. Tapi kalau di bawah 0 atau kurang dari 0, akar negatif 2 misalnya. Berapa kali berapa hasilnya negatif 2? Ada enggak? Ayo, berapa dikali berapa hasilnya negatif 2? Angkanya harus sama ya. Tidak ada ya. Nah, itu menandakan bahwa sesuatu di bawah tanda akar itu minimal 0. Jadi harus lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi ingat, ketika fungsinya berbentuk akar, maka untuk mencari daerah asal alami fungsi tersebut, kita kenakan dia syarat di bawah tanda akar. Apa syaratnya? Yang berada di bawah tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari nilai X-nya, nak. Nah, perhatikan, kalau tidak salah di semester 1 Ibu udah pernah ajarkan ketika ini ketidaksamaan kita tidak boleh pindah ruas supaya aman. Jadi kita menambah mengurang dengan bilangan yang sama. Oke, kita membuang 4 dulu supaya 4-nya hilang, harus kita kurangi dengan 4. Jadi X tambah 4 dikurang 4. Maka di ruas kanan juga harus dikurang 4. 0 dikurang 4. Nah, ini kan hasilnya 0, tinggal X. Berarti hasilnya X lebih dari sama dengan min 4. Nah, inilah yang disebut daerah asal alami dari fungsi fx. Nah, jadi daerah asal kan domain dari fungsi f itu kalau dibuat dalam bentuk notasi X demikian sehingga X lebih dari sama dengan negatif 4, X anggota bilangan real. Oke, sekarang fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu fungsi Gx 1 per X tambah 1. Perhatikan bentuknya. Kalau bentuknya ini pecahan, maka dia kenakan dengan syarat penyebut. Ingat ya, tadi kalau dia bentuk akar, kenakan syarat di bawah tanda akar, yaitu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau fungsinya berbentuk pecahan seperti ini, maka dia harus dikenakan syarat penyebut. Nah, penyebut kan tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya mana? X tambah 1. Nah, jadi syaratnya adalah X tambah 1-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini kita boleh pindah ruas. Berarti X ininya kita pindahkan ke sana, jadi 0 dikurang 1. Berarti X sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Sehingga domain dari fungsi G bisa kita tuliskan X demikian sehingga X-nya tidak boleh sama dengan min 1. X-nya anggota bilangan real. Baik. Sekarang kita pindah ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi hx. Fungsi hx itu adalah x kuadrat. Nah, perhatikan, ketika fungsinya fungsi datar lurus, yakni baik dia kuadrat maupun dia pangkat 1, tapi dia lurus, tidak ada perpernya, tidak ada akar-akarnya, maka langsung saja domainnya itu adalah semua anggota bilangan real. Jadi X-nya itu semua anggota bilangan real. Nah, jadi ini kan fungsinya datar saja, walaupun dia ada kuadrat tapi fungsinya ada datar, tidak ada akar dan tidak ada pecahan, maka domainnya adalah X demikian sehingga X anggota bilangan real. Oke, jadi setiap fungsi udah kita tentukan daerah asalnya. Ini daerah asal fx, ini daerah asal gx, ini daerah asal hx. Baik, kita kerjakan satu persatu mulai dari yang A. Perhatikan ya. Yang A itu ditanyakan f tambah gx, f tambah gx. Nah, berdasarkan rumus penjumlahan berarti fx ditambah gx. Fx kita, fungsi fx-nya adalah akar x tambah 4. Gx kita adalah fungsinya 1 per x tambah 1. Perhatikan, ini Ibu lupa kasih pernya. Oke, ini kan artinya per 1 nih, Nak. Syarat penjumlahan kan penyebutnya harus sama, maka ini kita kalikan silang, ini dikali ini dia kan, kemudian yang ini dikali ini dapatnya ini 1, kemudian penyebutnya kita ambil 1 saja yang ini nih, ini. Oke, sekarang kita kali
X dikali akar X tambah 4 berarti X dikali akar X tambah 4 ditambah 1 dikali akar X tambah 4 yaitu akar X tambah 4 ditambah 1. Penyebutnya karena udah sama kita tulis 1 saja. Oke, perhatikan sampai di sini ini sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Nah, tidak bisa ditambah, tidak bisa diapa-apakan. Ya udah, biarkan saja bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari daerah asal alami fungsi ini, fungsi hasil dari operasinya kan. Ini kan hasil operasi dari fx ditambah gx kan. Kita mau cari daerah asalnya. Nah, untuk mencari daerah asalnya itu tinggal kita iriskan. Udah belajar ya tentang irisan di kelas enggak tahu ibu kelas berapa, pokoknya SMP udah pernah tentang irisan. Irisan itu dinotasikan dengan seperti huruf N, tapi dia enggak putus. Kalau N kan gini putus, kalau dia enggak langsung gitu ya. Oke. Nah, daerah asal alaminya itu berarti dia kan penjumlahan dari F ditambah G, maka domain dari F diiriskan dengan domain dari fungsi G. Nah, tadi kan domain fungsi F kan udah kita cari. Apa domain fungsi F tuh? X demikian sehingga X lebih dari sama dengan min 4, X-nya anggota bilangan real. Nah, ini dia kita tuliskan. Diiriskan dengan domain dari G. Tadi domain dari G apa? X demikian sehingga X tidak sama dengan negatif 1, X-nya anggota bilangan real. Nah, kalian tahu enggak irisan itu apa? Irisan itu adalah apa ya, mengambil anggota yang sama. Ibu contohkan ya, ibu ingatkan lagi, misalnya himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B itu yang genap 2, 4. Maka irisannya adalah ini kan yang sama, berarti irisannya adalah 2 dan 4. Nah, itu irisan. Nah, sekarang perhatikan. Yang ini domain F itu X-nya lebih dari sama dengan min 4. Berarti mulainya dari berapa? Jadi kalau kalian belum paham langsung, kalian boleh mendatanya satu persatu. Jadi domain dari F, mana ya bonusnya ya, senjalah. Domain dari F itu sama dengan, kalau kita data satu persatu, dia akan lebih dari sama dengan min 4. Berarti mulai dari min 4. Yang lebih dari sama dengan min 4 berarti min 4, min 3, min 2, min 1, kemudian 0, 1 dan seterusnya sampai tak hingga kan? Oke, kemudian yang ini semua X bilangan real kecuali X-nya tidak boleh sama dengan min 1. Jadi yang DG, domain dari G itu semuanya masuk, semua bilangan real, tapi kecuali yang tidak boleh itu X sama dengan negatif 1. Oke, berarti kita iriskan, di sini kan ada negatif 1 nih, min 4, min 3, min 2, berarti kan min 1 di sini kan ada min 1 di sini. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh, min 1. Nah, berarti biar lebih gampang, kalian tuliskan saja. Jadi irisan dari DF diiriskan dengan DG itu adalah X demikian sehingga X-nya lebih dari negatif 4, lebih dari negatif 4, lebih dari atau sama dengan negatif 4 nih. Nah, tapi tidak boleh X sama dengan negatif 1. Nah, yang lebih dari sama dengan negatif 4 kan ada min 1 di sana. Nah, tapi syaratnya supaya beririsan dengan domain G, min 1-nya tidak masuk. Jadi kita sebutkan. Jadi domainnya adalah X demikian sehingga X-nya tidak boleh sama dengan min 1. X-nya anggota bilangan real ya. Oke, baik, kita masuk yang B. Kalau yang tidak paham di A, perhatikan yang di B, pasti insya Allah paham. Oke, yang B itu yang ditanyakan F dikurang HX, berarti kan Fx dikurang HX. Fx kita itu kan akar X tambah 4, HX kita itu kan X kuadrat, berarti akar X tambah 4 dikurang X kuadrat. Nah, ini udah tidak bisa dioperasikan nih nak, ya, tidak bisa digabung, tidak bisa dikurang, tidak bisa diapa-apakan. Ya udah, biarkan saja ini hasil akhirnya. Nah, untuk mencari daerah asal alaminya seperti tadi, domain dari F kita iriskan dengan domain dari H. Domain dari F kan ini, kita iriskan dengan domain dari H. Domain dari H itu kan X anggota bilangan real. Ini kan udah kita tentukan dari awal ya nak, tinggal dilihat. Ya udah, berarti irisannya tinggal kita tuliskan semua, berarti X demikian sehingga X lebih dari sama dengan negatif 4,
X-nya anggota bilangan real. Oke. Yang C itu G dikali HX, berarti GX dikali HX. GX-nya itu kan 1 per X tambah 1 dikali HX-nya itu X kuadrat. Ini kan artinya per 1 ya nak ya. Kalau perkalian berarti atas kali atas, bawah kali bawah, 1 dikali X kuadrat, X tambah 1 dikali 1, berarti tetap X tambah 1. Nah, daerah asal alaminya tinggal kita iriskan, karena ini antara G dengan H, berarti domain G diiriskan dengan domain H. Nah, tinggal kita masukkan domain G tadi adalah X, demikian sehingga X-nya tidak sama dengan min 1. Kita iriskan dengan domain dari H itu kan X anggota bilangan real. Ya udah, lebih gampang tuliskan saja semuanya. Berarti X demikian sehingga X tidak sama dengan min 1. Berarti X-nya anggota bilangan real. Kemudian yang terakhir, kita pembagian. F dibagi GX, maka Fx dibagi GX. Fx kita itu akar X tambah 4 per GX kita itu adalah 1 per X tambah 1. Nah, ini kalau kita buatkan ini kan per 1 nih nak. Akar X tambah 4 per 1 berarti dikali dengan ininya dibalik, berarti X tambah 1 per 1. Tinggal ini kan dikalikan 1 kan 1 ya nak ya, enggak ngaruh, tinggal atas kali atas, berarti akar X tambah 4 dikali dengan X tambah 1 itu hasilnya. Nah, untuk mencari daerah asal alaminya, berarti tadi antara F dengan G, berarti domain F kita iriskan dengan domain G. Domain F-nya ini, domain G-nya ini kita iriskan, ini dia. Oke. Baik, itu mengoperasikan kemudian menentukan daerah asal alaminya. Jadi ingat, jika bentuk fungsinya nanti ini ada nih di MIT, Ibu tanyakan daerah asal alami ya. Kalau bentuk fungsinya itu akar, maka daerah asal alaminya itu kita cari syarat di bawah tanda akar. Syarat di bawah tanda akar itu adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau berbentuk pecahan, maka untuk mencari daerah asal alaminya kita kenakan syarat penyebut. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ketika fungsinya datar saja walaupun dia pangkat 2, nah domainnya atau daerah asal alaminya langsung X anggota bilangan real. Ya, itu penting nih. Nanti di Meet akan ada keluar soal seperti ini. Oke. Baik, nah ini Ibu katakan tadi, malah contoh yang gampang itu adanya di belakang. Contoh soal operasi aljabar pada fungsi. Perhatikan kita belum masuk ke komposisi dulu ya nak ya. Komposisi fungsinya Ibu belum ajarkan, ini pengantarnya dulu untuk operasi aljabar dulu. Operasi aljabar pada fungsi. Nah, misalkan di sini nih. Ada diketahui fungsi fx-nya 2x kuadrat tambah x dikurang 1, kemudian gx-nya x tambah 1, kemudian fungsi hx-nya itu 2x. Pertanyaannya, tidak ada disuruh menentukan daerah asal sih, hanya mengoperasikan saja. Yang pertama, tentukan fx. Yang pertama itu Ibu ulang ya, yang pertama ditanyakan fx ditambah gx, kemudian yang kedua fx dikurang gx, yang ketiga gx dikali hx, yang keempat fx dikurang gx. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama fx ditambah gx. Nah, fx-nya tuliskan 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 ditambah gx-nya adalah x tambah 1. Nah, lebih aman nak, setiap fungsi ini kalian kasih kurung dulu ya. Kalian kasih kurung dulu, sudah aman baru kurungnya kita buka semua. Buka kurungnya, ini buka kurungnya. Nah, kita lihat yang variabelnya sama bisa kita gabungkan. Yang x kuadrat selain 2x kuadrat ada lagi enggak yang kuadrat? Enggak ada ya, maka dia sendiri, tuliskan kembali. Yang x ada nih. Nah, berarti x yang ini x ditambah x, 1x ditambah 1x sama dengan 2x. Oke, yang konstanta min 1 ditambah 1, utangnya 1, bayarnya 1, 0 ya. Berarti ini hasil akhirnya. Oke, jadi yang variabelnya sama kita gabungkan atau kita operasikan. Yang berikutnya fx dikurang gx, maka ini kita kurung dulu, dikurang ini. Sekarang buka kurungnya, hati-hati buka kurungnya. 2x kuadrat ditambah x dikurang 1, ini min x, ini min ketemu plus jadi min. Ingat ya, kita buka kurungnya, min ketemu plus jadi min. Kalau yang tadi mengapa tidak? Karena plus ketemu plus, plus ketemu plus tetap plus ya. Nah, jadi ini min ketemu plus jadi min 1. Yang ini min x. Oke, kita gabungkan.
2x kuadrat tidak ada teman, tuliskan lagi. Di sini yang x berarti plus x dengan min x berarti 0. Tinggal di sini konstantanya min 1 dikurang 1, min 1 dikurang 1, utang 1, utang lagi 1, utangnya jadi 2. Oke, ini hasil akhirnya. Berikutnya yang C. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang C itu GX dikali HX. Berarti GX kita itu kan X tambah 1 dikali HX kita 2X. Tinggal kalian kalikan pelangi. X dikali 2X berarti 2X pangkat 2. Ini kan 1 di depannya. Nah, 1 kali 2 kan 2. X dikali X, X pangkat 2. Nah, sekarang ini 1 dikali 2X berarti ditambah 2X. Ini hasil akhirnya. Oke, yang terakhir D, Fx dibagi Gx. Fx kita itu kan ini, nah yang kuadrat tadi 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 dibagi dengan Gx. Gx kita itu adalah x tambah 1. Nah, pembagian ini biasanya nak, kalau dia bentuknya bentuk kuadrat di atas ini harus kita faktorkan dulu. SMP udah pernah nih cara memfaktorkan, masih ingat cara memfaktorkan ini? Oke, Ibu kasih catatan di sini anak ya, 2x kuadrat ditambah x dikurang 1. 2x kuadrat ditambah x dikurang 1. Masih ingat SMP? Mudah-mudahan masih ada yang ingat cara memfaktorkannya. Ini kita kalikan dulu, hasilnya berapa? Min 2. Jadi min 2, kemudian di sini kan 1. Jadi min 2, kemudian ini B-nya ini kan 1. 1. Kalian cari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya min 2, yang ditambah hasilnya 1. Itu berapa? Ya, berarti 2 dengan negatif 1. Kita coba ya, 2 dikali negatif 1, betul nggak negatif 2? Betul, 2 ditambah negatif 1, betul nggak 1? Betul. Nah, berarti dia faktornya gini. Karena ini 2, nak, berarti kita tulis juga 2 di sini. 2x, ini positif 2 ya, berarti tambah 2. Berarti ini kan 2 nih soalnya, ini 2 juga. 2x, karena ini dikurang 1 berarti ini dikurang 1. Ingat ya SMP ya, mungkin ada cara yang lebih cepat waktu SMP, silahkan digunakan ya. Nah, setelah ini salah satunya harus kita kali dengan kebalikan dari 2. Kebalikan dari 2 itu adalah 1/2. Kebalikan dari 2 kan 2/1, kebalikannya berarti 1/2. Jadi 1/2-nya boleh dikalikan di depan, boleh dikalikan di belakang. Nah, supaya tidak menimbulkan pecahan, lebih baik kita kalikan yang di depan ya. Kalau kita kalikan di belakang, 1 dikali 1/2 kan 1/2, menimbulkan pecahan. Nah, sebaiknya kalikan dengan yang di depan. Ini kalau kita kalikan nih, berarti tinggal X ditambah, ini dengan ini kan 2 dibagi 2, 1. Nah, ininya 2X dikurang 1. Nah, jadi 2x kuadrat ditambah 1 dikurang x itu kalau kita faktorkan hasilnya ini. X tambah 1 dikali 2x min 1 per x tambah 1. Nah, ada yang sama kan atas bawahnya? X tambah 1, X tambah 1 boleh kita coret, sisanya 2x min 1. Nah, inilah dia hasilnya. Oke, sampai di sini dulu. Ingat, untuk komposisinya belum masuk ya, ini baru pengantarnya saja, operasi aljabar dulu, operasi fungsi, operasi aljabar pada fungsi, operasi komposisi fungsinya belum, mungkin pertemuan berikutnya. Oke, nanti meet-nya sampai di sini ya nak, materinya ya, ini termasuk operasi aljabar pada fungsi itu masuk pada meet nantinya ya, ada soalnya di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.